Terima kasih kepada Iza Fauzia selaku Master of Ceremony. Wah, udah pada makan nih, berarti udah pada semangat buat dengerin materi selanjutnya. Jadi untuk materi kedua yang akan dibawakan, urgensi manajemen diri generasi digital dalam melejitkan potensi meraih prestasi dan kemenangan di masa depan. Yang nantinya akan kita dengarkan pemaparan secara langsung oleh narasumber kita yang gak kalah keren. Daripada berlama-lama, langsung saja mari kita sambut Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ini bertempat tanggal lahir di Sinjai 12 Mei 1967. Beliau pernah mengemban pendidikan di TK Idata Sinjai, SDN 23 Sinjai, SMPN 1 Sinjai, SMAN 277 Sinjai. Beliau pernah perguruan tinggi di IKIP Ujung Pandang, dan sekarang beliau sedang menyelesaikan S2 Unmul Teknologi Pendidikan. Saat ini sedang menyusun tesis. Nah, pekerjaan beliau sekarang yaitu sebagai guru SMPN 1 Samarinda. Beliau pernah juara 1 guru berprestasi tingkat kota Samarinda, juara 3 guru SMP berprestasi tingkat provinsi, guru berdedikasi terbaik nomor 1 tingkat provinsi, dan beliau juga menjadi guru terbaik di SMPN 1 Samarinda. Kepada Bapak Hatta kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, segenap panitia yang telah memberi kesempatan kepada Bapak untuk hadir berkumpul bertemu dengan calon-calon pemilih masa depan bangsa ini. Saya selalu bangga jika berhadapan dengan anak-anak SMP maupun anak-anak SMA. Ya. Karena apa? Karena kalian ini adalah harapan, adalah tunas-tunas bangsa. Jadi di pundak kalian harapan bangsa dibebankan. Dan saya sangat yakin ini kelas berapaan ya? Kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 insya Allah dalam 4, 5, 6 ya 6, 7 tahun ke depan insya Allah kalian akan menduduki jabatan-jabatan di Provinsi Kalimantan Timur ini, khususnya di Samarinda insya Allah. Apalagi kalau Samarinda ini atau Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota negara baru ya. Juga terima kasih kepada Pak Hajat Padu ya, beliau ini adalah murid saya dulu di tahun 1994-97 rasanya. Saya pernah mengajar di Mandua dan MTS. Saya mengenal teman-teman guru-guru dan saya pernah tinggal di asrama di dalam dulu. Untuk kesempatan ini, ketika saya dikirimi judul, ini luas banget sebenarnya ini. Ada manajemen diri, ada generasi digital, ada bagaimana melejitkan ya potensi diri, terus bagaimana meraih prestasi dan kemenangan. Tapi tidak apa, Bapak mohon maaf, kita tidak akan nanti berbicara tentang definisi atau pengertian. Kalau cuma definisinya, pengertiannya kalian bisa lihat aja di Google. Mungkin siapa sih generasi digital itu? Tadi kayaknya materinya juga iya ya. Sudah, jadi generasi digital itu siapa? Nah, yang saya ingin tanyain, mengapa diperdebatkan? Mengapa ini diangkat sebagai bahan pembicaraan? Apa pentingnya generasi digital ini menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini? Mohon ada yang bisa bicara? Ada yang mau menjelaskan mengapa generasi digital ini menjadi topik pembahasan kita? Mengapa juga, apa kaitannya dengan masalah manajemen diri? Ada yang mau bicara? Silakan. Mohon panitia kalau ada pengeras suara, ada di belakang yang mau bicara. Pengeras suaranya bisa dibantu. Oh, anak-anakku sekalian,
Ini adalah kesempatan kalian untuk berlatih, berani menyampaikan ide-ide gagasan-gagasan kalian tanpa perlu merasa takut salah, tanpa merasa khawatir, dan lain-lain sebagainya. Silakan. Menurut saya generasi digital ini adalah generasi di mana kita siswa Samarinda ini untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Karena dengan perkembangan zaman yang semakin marak ini, tentu tidak luput bagi kita untuk terus mengingatkan diri kita, mengupgrade diri kita. Karena zaman itu tidak bisa dilawan, Pak. Mungkin bisa dijadikan kawan, Pak. Dan generasi digital ini mampu untuk membawa kita menjadi sesuatu tidak ada, mungkin tidak terkenal, menjadi seseorang yang bisa bermanfaat bagi manusia dan mungkin bermanfaat juga di mata Allah dan penduduk langit lainnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk temannya tadi. Terima kasih ya. Sudah mengangkat satu sisi dari generasi digital ini. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa generasi digital ini harus didampingi, harus dibimbing, harus diarahkan untuk memanage dirinya? Apa sih manajemen diri itu sebenarnya? Ada yang mau bicara? Mengapa manajemen diri itu perlu dibicarakan juga hari ini di sini? Sepertinya ada warna-warna lain bajunya. Ini dari luar Mandua ya. Baik, silahkan. Saya biasa berhadapan dengan anak SMA kalau ada kegiatan LDK sekaltim biasanya. Dulu biasanya provinsi yang melaksanakan. Ayo yang dari sekolah lain, apa pentingnya manajemen diri ini buat kalian di usia-usia kalian seperti ini? Peserta sekitar berapa? Panitia ada 70-an, 50 lebih. Ada yang mau bicara? Silakan, silakan. Ya, jadi mohon panitia untuk mobile. Untuk Ya, dikerasin suaranya dikit. ya, Pak. Dikeraskan suaranya. Ya, Pak. Untuk urgen masalah manajemen diri dalam generasi digital ini, kenapa kita membutuhkannya? Karena karena generasi digital itu adanya dampak negatif seperti semacam pornografi atau semacam Adanya apa tadi? Adanya semacam ancaman, boleh. negatif itu, Pak. Iya. Kan kayak peretasan, habis itu semacam informasi hoax dan lain-lain. Nah, di situ kita butuhnya untuk mengatur diri supaya kita nggak terjebak dalam hal seperti itu, Pak. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Saya juga enggak usah menyampaikan apa sih ciri-cirinya generasi digital itu. Bahwa kalian yang lahir di era teknologi ini, kalianlah yang dikatakan generasi digital. Lebih apa ya, ciri-cirinya kalian mungkin bisa merasakan sendiri ya. Lebih terbuka, lebih agresif, lebih berani bermain-main kata-kata di media sosial, di Facebook, di Instagram, apalagi Telegram, terus suka menghabiskan waktunya men-scroll TikTok dan sejenisnya. Ya, itu satu. Jadi mereka menunjukkan eksistensi dirinya bahwa kami ada. Lalu orang tua gimana dong kalau gitu? Dan bagaimana dengan kontrol kalian dengan alat-alat teknologi ini? Ada nggak yang pernah dilarang orang tuanya main HP? Acun tangan, jujur. Jadi di sini kalian dibiasakan untuk tahu dirinya, terbuka dan mau jujur dengan dirinya. Mohon acun tangan semua yang pernah diingatkan orang tuanya, jangan terlalu sering main HP. Kurangi main HP-nya. Baik. Terima kasih. Baik. Kejujuran itu menjadi penting. Jujur itu adalah mata uang yang bisa berlaku di mana saja. Begini, orang tua kalian itu tidak sepenuhnya terlibat dalam era ini, era digital ini.
Kalau saya kutip kata-kata bijak dari Khalil Gibran, dia mengatakan, sayang sekali ada orang tua di sini, ada orang tua. Dia mengatakan bahwa anakmu itu bukan milikmu seutuhnya. Kau boleh menyiapkan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Jadi anak itu bukan milik orang tua seutuhnya. Anak punya dunia, punya zaman yang beda. Nah, tinggal sekarang orang tua melarang, mungkin khawatir ya. Khawatir kalian main HP terus, atau khawatir enggak sengaja tangannya kepleset lalu membuka yang situs-situs yang senyum-senyum panitianya. Kayaknya biasa buka deh. Jadi kekhawatiran orang tua itu beralasan. Tetapi melarang itu juga kurang bijak. Ada solusi kira-kira menurut kalian sebagai anak nih. Bagaimana mestinya orang tua itu? Masa larang terus? Biasanya anak seusia kalian ketika dilarang itu malah suka membantah. Disuruh ke timur, ke barat dia. Dilarang malah mau dia. Semakin dilarang semakin dia mau tahu. Gimana mestinya solusi nih? Kalau saya kan orang tua nih. Kalian adalah generasi digitalnya. Bagaimana mestinya? Gimana mestinya? Ya, silakan. Silakan. Boleh langsung pakai aja ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya sekarang ini kenapa anak-anak sering ngebantah saat dia lagi main HP nih, terus disuruh berhenti, dia ngebantah karena menurut anak itu sendiri, orang tuanya kurang memberi dia support atau apresiasi tentang diri dia. Jadi dia lebih memilih di sosial media, karena orang-orang di sosial media, walaupun jarak jauh, karena sekarang kan media sosial kita bisa kenal sama orang yang dari ujung timur sekalipun. Orang-orang seperti itu, dia yang nggak kenal kita, dia lebih nge-support dan apresiasi kepada kita daripada orang tua kita. Dan orang tua kita mungkin kurang memberikan waktu kepada kita, jadinya kita lebih memilih main HP daripada sama orang tua. Terima kasih. Beri aplaus untuk temannya. Bagus ya. Saya suka ada Kartini-Kartini muda yang mau lantang bicara dan berbicara apa adanya. Tentang kontradiksi antara kekhawatiran orang tua dan sikap nekat anaknya. Ya, enggak apa. Karena ini memang enggak zaman lagi orang tua membandingkan anaknya dengan generasinya. Itu tidak adil. Kenapa? Tiap generasi itu lahir di zaman yang berbeda dengan tantangan yang beda. Di zaman kami masih jalan kaki ke sekolah. Terakhir saya kuliah itu naik sepeda saya ke sekolah kampus. Sekarang kan jarang banget kalau ada yang naik sepeda itu kan karena dia olahraga gitu ya. Terus HP rasanya saya mengenal setelah jadi guru tahun 1999, itu pun HP yang masih lipat-lipat. Sekarang dengan alat digital tadi, ya dengan HP Android dan sejenisnya, kalian bisa berkenalan dengan banyak orang tadi ya. Karena katanya orang di rumah tidak memahaminya. Atau bahkan sering melontarkan kata, tidak ada yang bisa memahami saya. Ada nggak yang pernah merasa nggak ada yang bisa memahaminya di sini? Sekelasan tidak ada yang bisa memahami. Cari di kelas lain. Kelas lain juga tidak ada yang bisa memahami. Cari di sekolah lain. Sekolah lain nggak ada. Cari di kabupaten lain. Juga nggak ada yang bisa memahamimu. Provinsi lain. Nggak ada. Dari Sabang sampai Merauke. Coba cari orang-orang yang bisa memahamimu. Belum juga ada. Mungkin sebaiknya ke psikiater aja. Ada yang keliru mungkin. Yang harus dibaiki, yang harus dibenahi. Karena yang paling tahu tentang diri kalian itu siapa sesungguhnya? Diri sendiri. Kalianlah yang paling tahu dirinya. Paling tahu apa kelebihannya. Apa keterbatasannya. Dan itu harus jujur diakui. Bukan lagi saatnya memaksakan diri tampil kelihatan tersenyum. Selfie tersenyum padahal hatinya terluka. Walaupun itu umum. Wanita biasa gitu. Sudah menangis pun masih mengatakan nggak apa-apa. Ya.
Jadi ini ya, apa manajemen diri itu bahwa sebuah proses ya. Ada proses, berarti ada tahapan-tahapan. Ada upaya, ada langkah-langkah untuk menata diri. Ya kan manajemen diri, memanage. Ya. Manajemen, menata atau mengatur diri. Ya. Apa yang harus diatur supaya kita itu kalau misalnya ada anak pramuka, biasanya kalau di hutan itu supaya kita tidak tersesat itu pakai apa ya? Apa yang digunakan kalau kita anak pramuka itu supaya kita tahu ini kita berada di utara, di selatan, di barat, timur? Kompas ya. Jadi dengan memanage diri ada arahan, ada yang mengarahkan, ada kompas, ada petunjuk. Ke sanalah mestinya jalan. Ya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau anak-anakku yang Islam kan jelas ya. Anak mandua jelas tahu banget bahwa manusia itu tujuan hidupnya adalah apa nak? Wa ma halakul jin wal ins illa liya'budun ya. Menyembah Allah. Itu kan? Itu tujuan terakhir kita ya, tujuan hari-hari kita. Bahwa kita akan suatu hari akan dipanggil menghadap. Entah itu kapan, tapi itu sebuah kepastian. Ada yang ragu tentang kematian ini? Ada yang ragu tentang kepastian kematian? Atau karena merasa saya masih muda? Paling Pak Hatta dulu deh. Baru kita yang muda-muda. Itu nggak ada aturannya gitu. Nah ini tadi, mengapa kalian menjadi penting dibicarakan bersama? Mengapa kita harus hadir di sini? Berhimpun di tempat ini untuk membicarakan ini. Selalu Bapak ulang-ulang di berbagai tempat bahwa kalian itu adalah harapan. Kalian itu adalah menjadi sangat penting. Di sekolah juga demikian. Saya itu tidak pernah punya ada apa-apa tanpa kehadiran siswa. Bagi saya siswa itu adalah mitra. Siswa itu adalah teman. Siswa itu adalah sahabat. Guru janganlah memasang jarak yang terlalu jauh dengan muridnya. Sehingga terlihat guru seperti menara gading yang tersentuh oleh siswanya. Mestinya sekarang bukan lagi. Mestinya gimana? Kalian suka guru yang bagaimana? Suka gurunya yang kelihatan berwibawa banget, terus tidak boleh ya jarang ngomong, atau suka yang gurunya suka berbaur dengan muridnya? Suka berbaur. Baik. Boleh nggak murid curhat bercerita tentang masalahnya ke gurunya? Tergantung. Masih ada pilihan kalau gitu. Kapan mau cerita curhat ke gurunya? Nggak pernah. Bukan gurunya. Saya berdiri. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Sinta dari SMK Samarinda. Jadi mengapa saya tidak curhat kepada guru? Karena tergantung saya lihat dulu masalah saya ini perlukah dibicarakan kepada orang lain. Kemudian kita lihat juga guru yang mana yang bisa kita ajak curhat. Gitu. Terima kasih. Tipe temanmu yang satu ini agak tertutup. Jadi dia tidak mudah bercerita ke orang lain. Dia harus yakin dan memastikan bahwa tempatnya bercerita akan menyimpan apa yang disampaikannya. Ya kan? Itu harapan kita. Ya. Jadi kalian itu perlu dukungan. Bukan kami menggurui kalian. Kami ingin mendampingi. Membantu memunculkan potensi kalian. Talenta kalian yang ada. Di SMP, SMA itu belum muncul maksimal. Kuliah nanti sudah terlihat. Kalian itu akan mau seperti apa. Ketika kalian memilih jurusan di perkuliahan, sudah terlihat arahnya mau kemana. Ketika kalian mulai berani berdebat, mulai berbeda pendapat dengan gurunya, itu sudah terlihat itu. Oh, anak ini ternyata punya kemampuan berdebat. Bukan berarti anak itu anak yang kurang sopan. Boleh enggak berbeda pendapat dengan guru? Boleh enggak berdebat dengan guru tentang materi pelajaran? Boleh enggak? Putranya boleh enggak? Atau karena 1,5 tahun kalian tidak belajar, sehingga tidak mengerti lagi arti berdebat dengan guru? Boleh enggak kita berdebat dengan guru? Berbeda pendapat.
terkait dengan materi. Misalnya kalian tidak setuju dengan pendapatnya, kalian punya pendapat lain, boleh nggak? Boleh. Guru itu hanyalah salah satu sumber, ya, sumber untuk mendapatkan pelajaran. Sekarang kalian bisa belajar dari banyak hal lewat lewat internet, lewat Google, lewat YouTube. Terus kalau begitu guru apa fungsinya kehadirannya dong? Apakah guru masih diperlukan? Apakah guru masih diperlukan ketika kalian sudah bisa mendapatkan semuanya dari web, internet, YouTube, dan lain-lain? Masih enggak? Boleh sampaikan alasannya. Bicara aja enggak apa. Jadi tidak ada yang salah anak-anakku semuanya. Jangan khawatir, tidak perlu ada yang merasa takut bicara. Saya datang ke sini ingin melihat kalian berani untuk bicara. Inilah tempatnya untuk berlatih. Sebelum kalian suatu saat tampil depan orang untuk bicara. Masih ada pentingnya enggak guru sekarang? Kan kalian bisa dapat materi itu di... Masih ada enggak pentingnya guru sekarang? Ada enggak pentingnya guru? Artinya kan sekarang kalian bisa belajar lewat internet, lewat YouTube, lewat yang lain-lainnya. Terus gurunya masih diperlukan enggak? Apa perlunya guru ini? Silakan. Bicara aja. Menurutnya Aisyah, namanya Aisyah? Nadia, Oh, kira Aisyah. Silakan. apa tuh? Walaupun sudah ada internet, itu masih diperlukan adanya guru karena mungkin ada beberapa materi yang di internet itu suka nggak jelas gitu sumbernya. Jadi butuh kepastian dari guru yang udah belajar lama. Kepastian. Ya. Terima kasih. Ya. Seorang wanita selalu butuh kepastian. Katanya dia butuh kepastian. Laki-lakinya dengar, wanita itu butuh kepastian dan perhatian. Nggak usah dicatat. Itu bedanya kalau laki-laki. Wanita, kalau laki-laki itu butuh pengakuan. Ya. Nggak usah ditanyain, udah minum, udah makan. Itu laki-laki yang menanyakannya ke kalian. Baik. Pernahkah kalian main HP di waktu sholat, lalu HP-nya berkata, sholat dulu. Pernah enggak? Mengingat berhenti dulu, sholat dulu. Itu sudah masuk waktu asar. Pernah enggak? Enggak. Pernah enggak HP-nya menegur kalau kalian membuka yang lain-lain? Enggak juga. Nah, disinilah sisi-sisi penting guru tetap dibutuhkan. Ada nilai-nilai, karakter, spiritual, sosial yang tetap membutuhkan kehadiran guru. Dia tak akan pernah tergantikan walaupun zaman itu berubah seperti apa. Kenapa perlu dibicarakan lagi? Kalian ini sungguhnya punya banyak masalah. Di usia seperti ini kalian punya banyak masalah, tapi kalian mendiamkannya. Kalian diam. Kalau diamnya wanita itu ada banyak pilihan, dia setuju atau tidak. Jadi sesungguhnya generasi digital ini punya banyak masalah. Dia tetap bisa tersenyum, bisa tertawa. Tapi itu mata itu sangat mudah dibaca. Mata itu akan bercerita tentang siapa kalian. Tentang bagaimana kalian berusaha membuat kamuflase untuk terlihat seolah-olah tersenyum, seolah bahagia, padahal sebelumnya hatinya melangsa. Ada banyak masalah yang kalian hadapi. Pernah entah itu masalah berkait dengan pernah enggak tugas sekolah diburu-buru waktu terus harus diselesaikan, atau gurunya memberi batasan waktu harus dikirim tanggal sekian sudah harus terkirim. Lewat dari ini nilainya akan ini ancaman. Bapak mau tanya nih jujur, walaupun ada guru di sini, suka nggak guru yang suka mengancam-ngancam pakai nilai? Keras suaranya dong. Suka nggak? Bukan zamannya lagi. Pendidikan itu tidak melihat lagi hanya ke nilai, tapi melihat prosesnya. Bagaimana kalian mendapatkan semua itu? Kalau nilai kan gampang sekali, apalagi sekarang anak-anak ujian mid semester dari rumah. Nilainya bisa tinggi-tinggi, bisa aja. Entah karena dia memang mempelajarinya,
atau keluarganya turut campur tangan, semua ikut rame-rame, bapaknya, mamanya, tantenya ikut semua bekerja. Tapi tidak apa, justru terlihat kekompakan dalam sebuah keluarga ya, menghadapi ujian anaknya. Nah, dengan membicarakan ini, kita berharap kalian itu tahu apa kelemahanmu, apa kelebihanmu. Dengan objektif, dengan jujur, harus diakui bahwa kalian itu punya kelebihan. Makanya akan sangat keliru. Kalian setuju enggak kalau ada orang tua suka membandingkan anaknya? Coba lihat adekmu tuh. Coba lihat kakakmu. Atau lihat sepupumu. Atau lihat anak tetangga. Banding-bandingkan. Itu rasanya harga diri gimana banget gitu ya. Kok kayak enggak berarti banget rasanya kita ini. Dibanding-bandingkan dengan adik, dengan kakak. Seolah-olah kita tidak ada apa-apanya. Ini juga sebuah hal yang harus dibicarakan dengan orang tua. Mak, jangan suka banding-bandingkan. Kan ada dengan saya punya talenta, punya kecerdasan yang berbeda. Ada anak yang cerdas secara logik, matematik, ada verbal, linguistik, ada di musikal, ada di intrapersonal, interpersonal, itu semua kecerdasan. Ada kinestetik, dia senang kalau olahraga. Nilainya tinggi-tinggi olahraga, matematikanya 4. Enggak apa. Kenapa harus dipaksakan semua mata pelajaran harus tinggi? Jadi tidak mungkin seorang anak, ya, seorang peserta didik, berapa mata pelajaran kalian di SMA? Ada 10-an? Lalu nilainya tinggi-tinggi semua? Itu anak tertentu ada. Loh, guru itu satu mata pelajaran aja belum tentu dia kuasai baik-baik juga. Loh, murid banyak mata pelajaran dianggap. Jadi kelebihan kalian diusahakan diangkat. Dimunculkan potensi-potensi kalian. Oh, saya kuat di bahasa. Kalau ada anak suka berdebat, cara menyampaikan sesuatu baik, bahasanya teratur, itu kecerdasannya linguistik. Ada yang suka membuat nada, lagu-lagu, memainkan musik, itu di musikal. Ada yang pintar menyelesaikan masalah dengan rumus-rumus, itu di logis matematik. Ada tadi yang suka futsal, suka lapangan apa ini? Basket, suka bulu tangkis, suka sepatu roda, suka apa lagi namanya itu yang lompat-lompat di balik-balik, skateboard ya. Itu semua kecerdasan juga, itu namanya kecerdasan kinestetik. Oleh karena itu, kalau menurut Howard Gardner, ya saya nggak terlalu pasti membacanya karena dia orang asing. Salah seorang pakar pendidikan Amerika Serikat 1983 mengatakan ada 8 kecerdasan, multiple intelligence, bahwa anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian boleh tidak setuju kalau dipaksa-paksain, dibanding-bandingin. Nggak bisa. Satu kelas dibandingkan ketua kelasnya dengan yang paling belakang duduknya. Yang boleh dibandingkan adalah nilainya anak itu semester 1, mid semester, dan semester 2. Boleh nilainya sendiri. Bukan orang lain. Ayo, saya beri contoh sederhana. Misalnya diadakan lomba memanjat. Ada kucing, ada monyet, ada bebek. Bebek apa ya? Yang itu kayak itik. Ada ayam. Terus kira-kira siapa yang paling juara? Yang mampu memanjat dengan baik? Monyetnya dan mungkin kucingnya. Lalu bebek tadi yang punya selaput pada kakinya, karena ikut juga berusaha untuk berlomba, akhirnya selaput ini menjadi robek-robek. Akhirnya kemampuannya berenang berkurang. Sama dengan kalian. Dipaksain belajar sesuatu yang kalian tidak mampu melakukannya, dan bukan talentamu, akhirnya talenta aslimu akan tergerus juga. Bukan berarti saya melarang kalian, gak usah pelajari yang lain. Pelajari satu mata pelajaran yang paling dikuasai aja. Enggak begitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah, kalian itu tidak menjadi bijak kalau kalian itu selalu dibanding-bandingkan. Ya. Atau diharuskan menguasai semua mata pelajaran. Terus kenapa generasi digital ini dengan manajemen diri penting?
supaya kalian bisa mengenal, memahami tantangan yang ada di depan kalian. Perjalanan kalian masih sangat panjang nih. Tamat SMA, madrasah aliyah, kalian akan lanjut kuliah. Ya 4 tahun lah, 3,5 tahun paling cepat. Sudah itu kalian akan berkompetisi lagi untuk menjadi pegawai misalnya, atau bekerja di perusahaan dan lain-lain. Tetaplah berjalan di jalurmu, tetaplah dengan potensimu. Saya merasakan sebagai orang tua punya 3 anak laki-laki yang beda talentanya. Yang satu nggak bisa apa-apa sama sekali. Suka menggambar. Matematika itu 5, 4, IPA dan lain. Suka tidur lagi di kelas. Pernah sekolah di sini. Jadi dikenal banget gurunya itu suka tidur. Dulu sekolah di SMP 1 juga suka tidur. Jadi semua laporan guru itu, Pak anaknya tidur di kelas. Yang ada anaknya Pak menggambar orang ciuman. Hukum lapangan Ustaz. Ternyata anak itu berkembang dengan potensinya sendiri. Alhamdulillah dia setelah diisi Jogja S1, Nanjing University of Arts di Cina diterima S2 ke sana. Karena dia bisa menggambar. Jadi apa artinya? Jangan berkecil hati dengan potensi kalian itu. Tetaplah kuat dan tetaplah menjalaninya dengan semangat. Nah, apa masalah yang harus dihindari? Itu saya tulis ya. Yang harus dihindari untuk mengenal potensi kalian. Satu contoh. Ini. Tolong dituliskan sekarang. Tuliskanlah beberapa hal yang harus kalian hindari kalau ingin melejitkan potensinya. Saya tulis ini sudah beri Bapak contoh. Jangan sampai kalian tidak mengenal dirinya sendiri. Ayo tambahkan di bawah. Contoh kebiasaan yang mungkin bisa menghambat pengembangan potensi diri kalian. Mohon ditulis sekarang. Ini tambahkan, ini tambahin. Hal yang harus dihindari, bukan yang dihadapi ya. Yang harus dihindari ya ini. Harus dihindari. Saya beri contoh lain. Mudah menyerah. Asa mudah diputuskan. Putus asa. Tambahkan yang lain. Ayo tambahkan. Minimal 2 lah di sininya. Hey. Ayo semuanya. Bapak cek-cek. Ada enggak tulisannya? Ini apa? Kalian mau tulis apa? Saya beri contoh. Pernah enggak kalian ada pekerjaan yang direncanakan mau dikerjakan setelah sholat duhur? Duhur selesai. Tunda nanti habis asar. Habis asar janjinya mau dikerjain. Habis asar capek banget deh nanti habis maghrib. Undur ke maghrib. Selesai maghrib. Tunggu sekalian ini mau isya juga habis isya. Habis isya. Ngantuk banget rasanya ini besok pagi subuh aja. Subuh kesiangan bangun. Nggak selesai PR-nya. Pernah enggak kalian mengalami hal seperti itu? Apa namanya itu? Apa namanya yang mengundur-undur itu? Menunda. Apa yang ditunda? Waktu. Itu. Ini harus dihindari banget menunda waktu ini. Kenapa harus dihindari? Kita sama-sama punya nih waktu 24 jam. Ingat, waktu itu tidak pernah bisa kembali. Waktu itu terbatas. Dalam sehari itu hanya 24 jam. Jadi suka mundur-mundur waktu. Apalagi ada yang sudah nulis tuh. Bapak mau lihat deh. Biar satu-satu aja. Ada tulisannya enggak? Apa tulis, bos? Ayo, coba. Ada tulisannya enggak? Boleh cari, boleh nanya di ini, di HP-nya enggak apa. Tanyain HP, karena itulah HP hadir. Supaya kalian itu memanfaatkan handphone ini sebagai salah satu sumber untuk mencari referensi pembelajaran. Boleh nanya. Nggak usah malu-malu, enggak apa kok. Bapak pura-pura nggak lihat. Ada sudah dapat? Bisa disebutkan satu? Duduk aja, Pak. Ya, berdiri aja. Oke, baik. Yang udah saya tulis, yang bisa menghambat potensi dan untuk tidak bisa meraih prestasi itu adalah tidak mendapat dukungan dari lingkungannya, tidak mendapat dukungan dari lingkungannya, dan dia tidak punya tujuan. Anissa.
Anissa, terima kasih Anissa. Anissa ini kalau dalam bahasa agama wanita baik-baik. Iya, terima kasih Anissa. Semoga nama ini mencerminkan siapa Anissa yang kelak. Saya akan bahagia sekali jika kelak melihat Anissa nanti berhasil dan sukses. Wah, kita pernah bertemu dan saya akan sangat bangga melihatmu dengan prestasimu nanti. Dan saya yakin itu. Langkahmu hadir di tempat ini semua adalah salah satu langkah untuk menata diri. Nah, langkah untuk memanage diri kita. Supaya kita tahu kelemahan kita. Saya ini bisa nggak berinteraksi dengan orang? Orang peduli nggak dengan saya atau orang mengabaikan saya? Kalau orang mengabaikan saya, kira-kira apa solusinya? Tanya ke siapa? Tanya ke teman atau tanya diri sendiri? Boleh tanya teman, apa kekurangan saya? Boleh jujur, tanya dirinya sendiri. Apakah saya terlalu egois? Saya tidak pernah mau mengalah? Saya yang mudah baper? Dan sejenisnya. Ya, baik. Saya lanjutkan. Tuh, sekalian dimunculkan. Suka menunda waktu. Tadi contohnya tuh sudah ada. Pekerjaan mestinya selesaikan siang ini diundur. Sore ke malam, malam ke besok, besok ke akhirnya bulan berikutnya akhirnya nggak dikerja. Ada tugas-tugas dari Bapak Guru. Bapak Ibu Guru, itu diingatin jangan suka menumpuk. Biasanya kalian akan bekerja ketika terdesak waktu baru sibuk. Sistem apa namanya? Sistem kebut semalam. Ya. Suka bersangka buruk pada orang lain. Ini apa bahasa Inggrisnya itu? Suka apa? Thinking apa itu? Kalau berprasangka buruk itu negatif thinking. Itu dihindari, itu jangan pernah. Jadi hati ini terlalu sempit untuk menyimpan kebencian dan sakit hati untuk teman-teman. Belajarlah melepas. Kalau kalian pulang sebelum tidur, lupakan semua sakit hatimu itu. Yang kau sudah rancang besok kalau saya ketemu, saya mau ngomong seperti ini ke dia, itu dihilangkan. Kalian akan enak rasanya. Enjoy ya, relax, lepas dari beban. Ya. Semakin kalian membenci seorang, semakin hati ini tersakiti. Tidak pernah ada untungnya buat diri kalian. Tidak mau dengar nasihat. Nah, kalau dalam bahasa agama ini kan orang yang sudah terkunci, ya, tertutup mati pintu hatinya, mata hatinya, pendengarannya. Jadi orang yang tidak mau mendengar lagi nasihat, dalam bahasa agama itu dianggap orang yang sombong. Tetaplah mendengar nasihat. Ya. Tetaplah menasihati, saling menasihati. Bahasa agamanya kan jelas. Ya. Kecuali orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Tidak berani mengambil pilihan. Saya minta 2 orang deh. 2 orang, 1 dari putra, 1 putri. Bantu Bapak ke sini. Boleh? Panitia atau peserta? Oh, peserta. Putrinya minta tolong 1 orang. Kalau bisa yang bajunya silakan. Ya, di sini ya. Panitia di foto-foto lah juga Bapak supaya ada buktinya. Kan tadi ada HP Bapak tuh. Ambil 1. Silahkan ambil. Ambil juga. Mohon pelan-pelan didirikan, nak. Jangan sampai jatuh. Ya. Didirikannya di sini. Bukan, kenapa ngambil 2? Dia selalu mau 2. Takutnya nanti istri mau 2. Tapi tidak dilarang oleh agama. Jangan terlalu berdekatan. Bukan muhrim. Silahkan. Biar temanmu melihat. Tolong dibantu didirikan telur itu. Bukan dibaringkan ya, didirikan. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Usahakan dong. Gimana pelan-pelan aja. Jangan pakai lubang-lubang, ada lubangnya ya. Bisa. Hitung panitia 10 detik. Bantu panitia liatin. Itu 10 detik atau berapa detik itu? Apa itu bawahnya itu? Di sini nah. Dia di sini deh, di sini. Dia kan ada lubang-lubangnya. Ya, itu licin-licin tuh. Iya. 5, 4, 3, 2, 1.
Panitia bantu dong. Ada yang bisa menegakkan ini? Di sini aja deh. Itu kan bisa tegak. Ayo mau mengatakan apa? Oh saya kalau tahu begitu saya tidak bisa. Itu bahasa orang yang mencari pembenaran. Kenapa kalian tidak berani mengambil pilihan, mengambil keputusan yang agak beda? Silakan, terima kasih sudah mencoba. Beruntung. Silakan coba lain kali lagi. Jangan menyalahkan. Kan tadi pesannya sila coba bantu mendirikan telur. Tidak ada peraturan lainnya. Nah, ini contoh sudah bagus. Ya. Jadi bagaimana kita untuk berani mengambil sebuah keputusan yang agak beda dengan yang lain. Walau di mata teman itu terlihat aneh. Jangan khawatir. Jangan terlalu mendengar semua omongan orang. Karena ketika kita susah belum tentu dia mengelurkan tangan. Mengajak teman bersenang-senang itu mudah. Tapi mengajak teman ketika kita sakit itu yang susah. Temanmu yang sesungguhnya adalah temanmu yang mengulurkan tangan ketika kau terjatuh. Itulah temanmu. Teman yang baik tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesendirian, dalam susahnya. Teman yang baik selalu penuh perhatian. Apalagi kalau teman dekat yang berbeda apa ini? Berbeda apa ya? Berbeda gender. Bahasanya itu kalau saling anak man ada juga kayak yang atau di man itu dikenal juga perasaan ada rasa suka gitu boleh. Jadi itu ya. Nah ini tidak berani mengambil keputusan seperti tadi. Mestinya tadi ini boleh aja. Saya kan cuma mau bilang coba dihempaskan keras-keras. Cepat puas, kurang pandai bersyukur. Ada yang tahu apa ya bahasa dalam agama itu ya? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, sesungguhnya akan kutambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah apa ya? Lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ya, itu bahasa agama jelas. Jadi pandai-pandailah bersyukur. Hari ini kita masih ada di sini. Ketika orang lain berusaha bertahan dengan sisa-sisa nafasnya di rumah sakit. Kita bisa melihat setiap saat orang yang diantar dengan ambulans. Kita masih ada tersenyum. Itu disyukuri. Ketika pertama bangun pagi hari bersyukurlah. Karena nafas ini masih ada. Tubuh ini masih bisa tegak kembali. Mudah menyerah. Mudah menyerah. Dimarahi sedikit langsung ngambek mau berhenti sekolah. Minta dibeliin motor, belum bisa dibeliin, ngancam orang tua. Terus ada tambahan ini, suka mengucapkan kata-kata yang mestinya dihindari. Mana contoh kata-kata yang mestinya dihindari itu? Misalnya, ya, enggak ada apa ya? Enggak ada yang bisa mengerti saya, enggak ada yang bisa memahami saya. Satu, itu hindari. Oh, mengucapkannya gampang, melakukannya susah. Hindari kata-kata seperti itu. Itu hanya akan melemahkanmu. Oh, dia memang bisa, saya kan beda. Jadi bahasa-bahasa yang mencari alibi pembenaran, dalil-dalil untuk berlindung di balik kelemahannya, itu dihindari. Tetaplah semangat, tetaplah optimis. Lalu kalian akan kemana ini? Ini beberapa tahun lagi kalian akan lanjut dan kalian akan ada pilihan di profesi. Ya, misalnya ya ini. Kenapa saya tempatkan nomor 1? Karena ini MAN, ya, Madrasah Aliyah Negeri, sekolah dengan basic agama. Ada yang ingin jadi ustadz, ya, penceramah, dai. Ya kalau non Muslim kan ada jadi pendeta dan sejenisnya. Ya. Jadi ini pilihan. Atau kalian mau yang agak sedikit keras, silakan. Tuh, mau di TNI, mau di Polri. Ini di bidang apa ini? Kesehatan ya. Itu jadi dokter-dokter, ya ada perawat.
Nah ini yang saya kaget ya, penerbangan Samarinda Bali di 2019, tiba-tiba ada pramugari ngomong, Pak, nanti belakangan turunnya ya. Kemudian ada pramugari ngajak-ngajak belakang turun. Ternyata murid saya, ya anak OSIS, anak paskib, dan kami sangat akrab ya. Tidak mengenalnya karena pakaiannya yang sudah sangat rapi. Ini apa ini? Ya hakim, jaksa, pengacara. Ini apa? Kalau ini apa ini? Ini kenapa kalian perhatikan ini terus? Ini saya lihat judulnya adalah orang-orang yang punya apa ya? Khas dalam suara khas dalam bernyanyi. Ya penyanyi lah. Ada juga yang santun-santun. Ya. Ini yang suka jadi tadi olahraga. Ini bawa bus, bawa mobil, bawa angkot. Boleh aja perempuan tuh. Ya ini profesi saya dan saya sangat mencintai pekerjaan ini. Ketika ada pertanyaan, kalian mau sukses enggak? Jawabannya pasti mau. Baik. Kita mengupas satu persatu tadi. Kenapa sih penting mengenal diri? Supaya kalian tahu betul tentang dirimu. Kalianlah yang paling tahu siapa dirimu. Apa masalahmu, kalian pula yang lebih tahu. Maka belajar memanage diri itu. Belajar kalau nggak ngerti membahasakannya ditulis itu. Kelebihannya dan kekurangannya. Ya. Mengetahui seperti apa pribadimu. Kalian itu tipe pekerja keras, orang yang mudah menyerah, orang yang ikhlas, orang yang gigih, orang yang ingin numpang nama, ingin dipuja dan dipuji. Itu banyak sekali ciri-cirinya. Ada plus, ada negatif ya. Apa yang kita suka dan tidak suka. Harus kalian ini ya tahu kekuatannya, kekuatan, kelebihan, dan tahu juga kelemahan dan keterbatasan. Itu harus kita pahami. Kita nggak boleh merasa kita ini sempurna. Nggak ada. Mencari pasangan yang sempurna itu nggak bakalan ketemu. Cari yang sempurna nggak ada. Ya. Justru karena ketidaksempurnaan manusia itu dipertemukan untuk menjadi sempurna. Ya. Jadi kalau saya bahasakan, jangan suka mencari orang yang sempurna. Ya. Carilah orang yang bisa membuatmu terlihat sempurna. Nah, kan gitu bahasanya. Kan? Kalau bahasa anak-anak muda kalian. Dibawa ke perasaan-perasaan. Ya wanita itu gitu, suka diperhatiin. Ya. Suka dipuji-puji. Ya. Jadi perasaan itu yang namanya, nanti ada kita akan berbicara tentang. Nah, apa sih bedanya orang yang sukses dan orang gagal itu? Kita lihat pertama. Orang sukses selalu mencari jawaban setiap ada masalah. Dia mencari solusi. Ya. Dia berusaha kreatif. Cari jalan keluar setiap ada masalah. Orang yang gagal kebalikannya. Jangankan mencari jawaban dari masalah. Justru dia adalah sumber masalah. Setiap ada kesempatan dilihatnya sebagai sebuah masalah. Dialah yang bikin problem, bikin ribut, bikin runyam. Berkumpul bersama kita rasanya, kan kalian ada berteman-teman tuh. Kalau dia hadir itu ada saja, duduk langsung ambil makanan, enggak ngomong-ngomong, langsung duduk ambil. Pokoknya kehadirannya itu terasa seperti apa ya? Rasanya lebih baik dia enggak turun ke sekolah, senang kalau dia enggak turun. Dia enggak turun, asik dia enggak turun. Itu satu. Orang sukses selalu mencari jalan ketika ada masalah. Bukan melemparkan masalah itu orang lain, apalagi menyalahkan orang lain. Berikutnya, orang sukses dan orang gagal. Orang sukses itu tidak pernah berhenti belajar. Saya guru, Pak Hajat Padi itu guru. Pak Hajat masih belajar sampai hari ini. Saya masih belajar. Doktor sekalipun itu masih belajar. Lalu kalau kalian tidak belajar, who are you? Siapa Anda? Kenapa tidak mau belajar?
Padahal sumber pengetahuan itu harus belajar. Ya. Belajar sepanjang hayat. Long life education. Ya, pendidikan sepanjang hayat. Nah, selalu terbuka. Dia mau menerima masukan, mau menerima kritikan, tidak mudah tersinggung ketika diingatkan. Ada yang mudah tersinggung di sini? Tahu enggak kenapa dia mudah tersinggung? Karena kenapa orang mudah tersinggung? Terbiasa disanjung, sementara dia pelit sanjungan. Atau dia khawatir ada sesuatu yang dia tidak ingin diceritakan orang lain. Dia tidak mau ada tentang privasinya atau hal-hal tentang dirinya menjadi bahan pembicaraan orang lain. Orang kumpul-kumpul cerita dia yang tersinggung. Ya, merasa dirinya diperbincangkan. Ya. Jadi saya bawa tadi alatnya. Mana Pak Hajat ya? Nanti masih ada ini. Jadi jadilah seperti spons. Tahu spons? Pernah itu untuk mencuci piring? Tahu spons? Wahai wanita-wanita, spons. Kalau kalian tidak mengenal spons, berarti kalian tidak pernah cuci piring dong. Itu nah yang bisa. Mana Pak Hajat, carikan dong. Ada tadi. Jangan menyembunyikannya, punya aku Pak Hajat. Oh ini. Kenapa aku tidak melihatnya? Ini spons. Saya membawanya supaya kalian mudah melihatnya. Jadilah spons ketika merespon sesuatu. Ketika ada kebaikan-kebaikan, spons ini bisa meresap di mana saat disimpan. Di mana ada air. Kalau kita menggambarkan air itu adalah kebaikan-kebaikan. Letakkan spons di situ, maka spons ini akan meresap. Dimanapun disimpan dan ada air, pasti akan meresap. Jangan seperti batu atau karang. Yang dimanapun diletakkan akan menolak, bahkan mental itu kalau dalam hal tertentu kadang karang dibutuhkan. Tetaplah seperti karang yang berdiri tegak sekalipun ombak menghantam setiap hari. Dalam keadaan tertentu jangan seperti karang yang tidak mampu merespon, tidak mau meresap kebaikan. Berikutnya. Nah, ini orang gagal nih. Kalau orang sukses itu mau belajar, orang gagal itu selalu merasa sudah pintar, merasa kemintar gitu, sudah merasa pintar. Gampang itu. Tinggal aja nanti dikerjakan, selesai juga nanti. Merasa nggak butuh informasi. Ya, pikirannya sempit. Ya. Dia sulit menerima masukan-masukan dari orang lain. Nah, ini tadi ada hubungannya yang tadi bahwa orang sukses itu selalu melihat melihat peluang di setiap masalah. Ada masalah itu ada peluang. Ya. Mau seburuk apapun masalah itu, yakinlah bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya sepanjang kita mau mencoba mencarinya. Itu. Ya. Kalau orang kerdil, orang gagal, hanya melihat masalah di setiap ada peluang. Bahkan hal-hal yang baik saja dicari-cari kekurangannya supaya terlihat salah. Pernah enggak kalian mengerjakan sesuatu, terus teman menyalahkan terus, sementara dia tidak melakukan apa-apa, padahal ini kerja kelompok. Perbedaan berikutnya antara orang sukses dan gagal. Ya. Orang sukses membuat komitmen. Apa komitmen itu ya? Cari apa bahasa di HP-nya. Apa itu komitmen? Dia punya komitmen. Dia punya kesungguhan, ya. Dia yakin dan dia berjanji untuk berpegang teguh pada apa yang telah diucapkannya. Dia setia pada janji-janjinya. Dia tidak pernah memberi harapan-harapan palsu. Apa istilahnya? PPH? PHP. Pernah ada yang PHP belum? Pernah. Kayaknya matanya pernah aja. Ya. Omongannya bisa dipercaya. Nah, jangan terlalu banyak berjanji. Karena semakin sering berjanji, itu semakin banyak bohongnya nanti. Banyak yang diingkari.
Pernah dijanji oleh beberapa orang gitu. Oh gitu. Banyak yang menjanjinya. Ada yang masuk daftar waiting list gitu. Daftar tunggu belum? Oh iya. Tapi orang-orang yang menjanjikanmu itu memenuhi janjinya atau tidak? Oh ada yang enggak, ada iya. Hati-hati dengan janji laki-laki. Karena kata orang apa ya, tulisan ada anekdot bahwa laki-laki katanya tuh suka apa ya, janji-janji gitu. Dan wanita juga katanya suka dijanji-janjiin walaupun dia tahu bahwa itu tidak akan kesampaian, dia percaya aja gitu. Sama-sama tahu aja gitu. Jadi orang gagal dia memang hanya akan membuat janji aja, ya. Janji pulsa atau palsu, janji palsu, ya harapan-harapan palsu, dan mereka tidak pernah menepatinya. Hati-hati, ya. Tapi ini masih bisa dibaiki semua. Jadi jangan berkecil hati. Nah, orang sukses selalu mencari peluang, mencari cara, mencari peluang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang dilakukan teman-temanmu hari ini, mengundang sekolah lain, ini sebuah kemanfaatan. Kita berkumpul di sini minimal silaturahmi terjamin, terjaga. Kita saling berkenalan, kita berbagi. Itu kebaikan bermanfaat buat saya. Berharap banget ke depannya itu OSIS SMAN 2 ini bisa melakukan, kalau SMP 1 ya kami pernah mengadakan LDKO sekota Samarinda tingkat SMP MTS negeri swasta. Kami mengundang perwakilan tiap sekolah, ketua OSIS, wakil sekretaris ya, 3 sampai 5 orang. Tidak perlu minta uang dari sekolah. Mereka bayar satu orang 50.000 untuk makan 2 hari, snack 4 kali. Kan impas kan? Itu sudah bisa membayar untuk narasumber. Udah bisa dibelikan kue-kue dan makanan. Tidak perlu minta. Itu bagus. Dan fungsinya kan mempererat silaturahmi di lingkungan Samarinda khususnya. Ya. Nah ini, suka membantu orang lain. Ada enggak yang tanpa diminta suka membantu temannya? Kalau dalam bahasa agama, jangan pernah berhenti menebar kebaikan. Yakinlah bahwa sekecil apapun kebaikan yang kalian berikan itu akan dihisap, apa namanya, dihisap ya, apa itu surah al apa ya, wa may ya'mal miskala dzarratin wa may ya'mal miskala dzarratin syarran wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang berbuat sekecil zarrah pun itu akan diperlihatkan, apa yang akan ditimbang, diperlihatkan amalannya, dan barang siapa yang berbuat kesalahan kecil apapun juga akan diperlihatkan ganjarannya. Jadi begini, kalian harus yakin bahwa kehadiran teman itu menjadi penting. Teman itu menjadi penting. Jangan merasa selalu sanggup mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Bahwa pekerjaan itu akan lebih ringan kalau dikerjakan bersama-sama. Nah, ini penting. Ya, karena salah satu tuntutan pendidikan abad 21 dalam berbagai kesempatan sampaikan ada 4 itu. Ada 4C. Communication, kemampuan apa itu? Bercommunication. Kolaboratif, collaboration. Kemampuan bekerja bersama. Critical thinking. Berpikir secara kritis, boleh berbeda pendapat, menyampaikan alasan berdasarkan data dan fakta. Dan yang satunya adalah kreatif. Kreativitas. Orang sukses itu akan selalu minta maaf. Orang gagal sudah tahu dirinya salah, dia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Malu enggak kalau kalian, saya guru loh, saya sering kali minta maaf kepada siswa saya. Saya dulu agak keras ketika mengajar ya awal-awalnya. Suka kalau upacara terus ada yang cerita langsung tendang betisnya dari belakang. Kadang saya ajak ngobrol minta maaf tadi. Nah ya. Saya terlalu keras, saya minta maaf. Saya ajak di kantin minum teh sambil ngajak ngobrol. Jadi orang sukses tidak malu minta maaf. Dia selalu merasa rendah hati.
Dia tidak angkuh dan tidak sombong dengan semua yang dia punya. Kebalikannya orang gagal, ya cenderung menyalahkan orang. Ada apa-apa kekeliruan, kesalahan, orang lain disalahkan. Kamu sih gara-gara kamu. Padahal dia bagian dari kelompok itu. Jadi orang yang suka menyalahkan orang lain, orang yang suka menimpakan keterbatasannya, kekurangannya kepada orang lain, itu menurut teori ini termasuk ciri-ciri orang yang gagal. Ya. Jadi kenapa belum selesai? Ini bukan salah saya. Ya selalu menghindar. Ya tidak mau bertanggung jawab. Kalian termasuk yang mana? Kalian termasuk yang mana? Apakah kalian termasuk orang sukses atau orang gagal? Ya mulailah mengukur dirinya. Coba dong tulis jujur di HP, di kertasnya tuh. Saya termasuk orang yang kelompok orang sukses. Atau saya masih termasuk orang yang gagal. Coba berani menulis di ini. Di apa ya? Di kertasnya. Bapak mau lihatin nanti. Pilihannya hanya dua. Apakah kalian termasuk orang yang sukses atau orang gagal? Jangan ambil tengah-tengahnya. Saya setengah-setengah, Pak. Tengah sukses, tengah gagal. Pilih aja satu. Belajar mengukur diri ya. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Yang kita mau latihkan hari ini adalah kemauan kalian untuk jujur mengukur dirinya. Tahu dirinya bahwa saya masih di level ini. Udah, saya akan mencoba melihat dari paling ujung dulu yang baju warna apa namanya? Warna janda. Kok warna janda? Oh, warna ungu. Itu bilang warna janda. Gak boleh loh. Warna janda. Apa tulis nak? Oh iya, makasih ya kejujurannya. Saya percaya ini belum berakhir. Jangan khawatir, perjalanan masih panjang. Ya. Jadi itu ada Bapak tulisin bahwa jika kalian termasuk di sini, ya, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat kok. Ya. Nggak ada kata terlambat asal punya niat. Ya. Konsistensi, ada kemauan, ada keinginan, dan niat tadi yang penting itu ya. Baik, terima kasih. Saya percaya yang lain udah menulis juga. Sebentar. Ada yang saya minta tampil. Tolong lagi. Nah, tadi saya minta tolong. Ya, silakan. Satu minta tolong, panitia dipanggilkan satu putranya juga yang kira-kira sepantaran lah, sepantaran yang cemburu. Silakan. Mana tadi itu? Tidak ada tempat-tempatnya nih. Kita tumpahin di mana ya? Boleh nak dibantu diambil ini? Sekarang mana laki-lakinya? Tidak ada yang berani. Sini, sini. Nanti lihatkan ke temannya ya. Itu untuk futsal. Oh bukan. Kita beri kesempatan dulu dia ya, karena laki-laki itu kan adalah pemimpin kan. Dia adalah imam kan? Ya, imammu gitu. Imam. Oh bukan. Tadi kan Bapak bilang dia adalah imam. Ya Pak, makasih. Ayo Pak Imam, tolong dimasukkan yang mana yang lain ada lagi? Pak Hajat disembunyikannya lagi. Tenang. Mau bantu atau biar tadi sendiri? Mau bantu atau biar tadi sendiri? Iya bantu masukkan. Ya, dia kan mau kerja sama. Masukin. Saya masukkan. Iya. Ayo difoto dong. Ih, mesranya. Romantis banget. Jadi, kupikir hanya orang yang stres yang detak jantungnya keras, ternyata ada semuanya. Yakin? Matamu berkata lain.
Semakin kau menutupi semakin terlihat. Sudah? Bantu lagi masukkannya. Ya. Itu dulu. Pegang tinggi-tinggi biar kamu melihat. Lihatkan, biarlah mereka bekerja bersama ya untuk membina rumah tangga, rumah apa? Rumah tetangga. Rumah tangga, rumah tetangga. Oh, rumah tangga. Ini mereka bahagia banget kayaknya masih kecilnya, waktu masa kecilnya enggak biasa main gini deh. Terus masih ada, masukin dong, masukin. Iya semuanya. 5 aja deh, 5 aja. 5 aja, iya. Bisa ditutup nggak? Yakin ini 5 ya? Yakin 5? Masih ada batu-batunya belum masuk semua. Sabar, belajar sabar. Jadi imam itu harus sabar. Imam tidak sabar, tidak. Tunjukkan ke temannya. Ini dia. Ya, saya ingin bertanya kalian nanti. Sekarang gantian, ditumpah lagi. Tumpahin, pelan-pelan. Ya. Atau dimasukkan ke sini gantian. Nah balik, kau pegang. Sekali lagi. Kok kayaknya dia bahagia banget. Masukkan langsung. Pakai perasaan. Debar jantung ditata, di manage ya. Udah. Sekarang yang batu-batunya lagi. Jadi ini dia. Apa itu? Pintarnya. Biar aja di situ diantaranya. Didokumentasikan, siapa tahu nanti suatu saat ada undangan di PSPB Man 2 dan atas 6. Saya turut mengundang. Ya, tanya ke dia, kenapa nanya ke saya? Ya, batu-batu besarnya dulu. Kok bertanya ke tetangga? Bertanyalah pada apa? Your wife, your husband, apa namanya kalau usahakan sambil digerak-gerakkan. Ini kamu iya. Tapi tetap ditahan jangan dinaikkan bolanya. Jangan dinaikkan bolanya. Bolanya tetap ada dalam. Terusin. Jangan sengaja memperlama. Ku tahu ini. Ini jelas sekali terbaca nih. Pura-pura lama-lama. Terus jongkok aja dulu di bawah. Digerak-gerakkan. Ya, pelan-pelan digerakkan, ditahan supaya pintarnya. Dia digerak-gerakin sampai dia bisa tertutup. Ini masih ada, jangan membuang-buang. Jangan dikeluarin bolanya. Aisyah ini tidak mau mendengar loh. Sudah diberitahu Aisyah, masukin bolanya Aisyah. Nah, aturannya dilanggar. Tadi, kalau bolanya tidak diangkat-angkat Aisyah ini, dia mestinya ini bisa ini tadi di sini. Baik, yang saya mau katakan, saya sudah coba sebelum berangkat ke sini. Ada 2 percobaan. Yang satu kita masukkan yang kecil-kecil dulu, yang sedang, baru yang besar. Ternyata itu tidak bisa ditutup. Ketika dibalik, yang besar-besar dulu dimasukkan, ini cuma karena siapa namanya? Aisyah. Hah? Bukan Aisyah. Oh bukan. Tri, anak ketiga. Oh 13. Hah? Anak berdua. Oh, gitu. Ya. Kalau yang besar dimasukkan dulu, baru nyusul batu-batunya ini, dan yang terakhir yang kecil ini bisa tertutup. Ada yang mau menjelaskan apa maknanya ini? Ini saya kaitkan dengan bagaimana kita dengan skala prioritas. Sudah ada gambaran? Ini berkaitan dengan skala prioritas. Mengerti skala prioritas? Kalau saya gambarkan, batu-batu kecil itu adalah hal-hal yang tidak terlalu penting. Batu sedang-sedang itu adalah hal yang ya sedang-sedang, dan yang besar itu adalah hal yang paling penting. Ketika kita bekerja dengan skala prioritas, yang mana yang didahulukan? Yang kecil dulu atau yang besar dulu?
yang besar itu tadi digambarkan adalah hal-hal yang paling penting mendesak untuk dilakukan. Misalnya belajar, mengerjakan PR, ya, sholat. Terus yang sedang-sedang itu misalnya jogging. Yang kecil itu scroll TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, itu yang kecil-kecil. Ini gambaran, apa maknanya? Bahwa kalau yang kecil didahulukan, yang tidak penting didahulukan, maka apa yang terjadi? Tujuannya tercapai enggak? Kita menimbulkan masalah. Maka diubah. Kalian mulai sekarang membuat skala prioritas. Mana yang penting dulu? Nonton bareng di apa? 20 apa? 20 apa? Di mana ada nonton bareng 21 apa? Ada tempat nonton namanya 21 kan? Iya. Pernah ajak belum? Belum. Ajak nanti. Jadi skala prioritas didahulukan yang penting dulu. Sholat itu termasuk yang penting atau yang tidak penting? Penting. Belajar itu penting atau tidak penting? Kedengarnya samar. Nggak penting belajar. Buktinya kalian scroll-scroll ini. Kalau men-scroll-scroll itu TikTok, penting tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa dilakuin tiap hari? Begitu bangun cari HP-nya di mana? HP langsung buka. Mau tidur juga buka. Terbangun tengah malam buka. Seolah-olah HP itu begitu. Ya. Kelihatan mereka bahagia banget, tidak mau duduk. Kita persilahkan atau biar mereka kita tinggal turut mengundang buat undangan. Baik, terima kasih berdua. Tri dengan Abdullah, Jamaluddin coba. Himawan dengan Himawan dengan Tri. Makasih Himawan, makasih Tri. Kalian itu diuji mental kalian di depan sini. Ya, nggak usah nangis. Nggak nangis. Ada sapu tangan? Nggak ada. Carikan. Kok imam kok membiarkan? Baik, terima kasih. Jangan terlalu lama memandangnya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Jangan bertanya definisi pengertian apa yang dimaksud dengan, jangan, enggak usah gitu. Kalau bertanya itu, apa yang akan terjadi jika? Mengapa? Bagaimana mestinya? Jadi pertanyaan itu yang high order thinking skill. Mengajari atau membiasakan kalian bernalar kritis tadi. Ada yang mau bertanya? Masih banyak sebenarnya yang contoh-contoh tapi tidak aku bawa tadi. Boleh minum nggak? Boleh minum Bapak? Bapak boleh minum? Terus lihat kayaknya dihitung tadi minumannya. Baik, itu tadi dalam pemaparan materi dari Bapak Hatta. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah generasi digital ialah orang atau anak-anak yang lahir di masa kini, yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik sejak mereka lahir. Manajemen diri ialah sebuah proses atau langkah awal untuk menata dan mengatur pola kehidupan diri kita. Dengan cara, yang pertama, berusaha mengatur dan menetapkan tujuan hidup. Yang kedua, mengatur dan mengelola diri dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup. Sebagai generasi digital, kenapa kita harus bisa memanajemen diri? Karena kita adalah harapan bangsa atau regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Yang kedua, adanya kompleksnya masalah yang kita hadapi. Bagaimana cara kita bisa menghadapi masalah kalau kita saja tidak bisa memanajemen diri? Yang ada malah kita akan larut dalam masalah tersebut dan kita akan hancur. Yang ketiga ialah mengenal lebih jauh tentang diri kita secara objektif atau mengetahui bakat dan talenta di diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, agar kita bisa mengenal dan menghadapi tantangan yang ada. Agar kita bisa melanjutkan potensi dan meraih prestasi, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, jangan menunda waktu, berprasangka baik terhadap semua hal, mendengar nasihat dari orang lain, tegas dalam membuat keputusan atas pilihan kita, jangan cepat merasa puas dan harus selalu bersyukur, pantang menyerah, jangan mengucapkan kata-kata yang mestinya dihindari.
Setiap masalah pasti ada solusinya. Tidak ada kata terlambat selagi kita niat dan berusaha untuk berubah dan terus berproses menuju lebih baik. Cukup sekian untuk materi kedua. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, silakan ajukan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah. Pada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Mubarak dari kelas 11 IPA 1 dari Mandua Samarinda. Tadi dari Bapak sendiri menyampaikan bahwa memanage waktu sangat penting bagi kita agar kita bisa mencapai tujuan yang lebih baik dan bisa hidup sukses. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan apabila kita memiliki schedule task atau jadwal pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kami tampung dulu. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Untuk perwakilan sekolah juga kalau ada pertanyaan bisa. Dan dari Mandua Samarinda. Pertanyaan saya terkait dengan tadi dari Bapak tadi menjelaskan terkait dengan sistem pendidikan. Jadi yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menentukan sistem pendidikan sesuai dengan karakter siswa didik masing-masing? Ya. Pertanyaan dari saya, bagaimana menentukan sistem pendidikan sesuai yang diterapkan dengan juga sesuai dengan masing-masing karakter siswa didik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Salam dari kelas 11 IPA 3. Saya berasal dari sekolah Mandua Samarinda. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara manajemen diri dengan konsisten dan tepat. Karena di masa pandemi ini kita tidak luput juga dengan pekerjaan di luar sekolah kita, seperti pekerjaan yang sangat memotong waktu itu, atau sangat membuang banyak waktu. Bagaimana cara kita supaya bisa manajemen diri dengan cara konsisten dan tepat sesuai jadwal dan sasaran yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bapak Hatta, waktu dan tempat dipersilakan. Boleh. Untuk pertanyaan tadi, yang pertama yaitu bagaimana sikap seharusnya jika ada beberapa schedule dalam satu waktu. Yang kedua, menentukan sistem pendidikan sesuai karakter. Yang ketiga, cara memanajemen diri dengan konsisten dan tepat sesuai jadwal dan sasaran. Baik. Terima kasih untuk penanya. Pertanyaan yang bagus ya. Minimal kalian sudah berani menyampaikan gagasan, menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan.
Jadi bagaimana kalau kita sudah menyusun schedule ya, sudah ada schedule, ada banyak pekerjaan dalam satu waktu. Ada yang harus diperhatikan anak. Pertama, waktu kita kan terbatas tuh, 24 jam. Kalian, saya, Pak Hajat Padu, panitia juga sama-sama punya 24 jam. Kita terbatas oleh waktu. Itu harus diatur sedemikian rupa. Tadi ada, saya nggak tahu ya mana sebagian materinya ya. Ada yang sudah Bapak buat tadi. Saya buat 3 level. Level ide-ide. Jadi kita tuliskan semua ide-ide kita di sebuah kertas. Atau di, kalau HP itu apa namanya? Notes, apa namanya? Tempat mencatat-catat itu. Ada kan? Kalau saya di notes Samsung itu ada tempat menyimpan catatan. Kalau di HP itu apa namanya? Tempat menyimpan catatan. Apa namanya Pak Hajat Padu? Kalau saya itu menyimpannya, saya tulis notes apa ya? Ya notes, tempat mencatat, menyimpan catatan, menulis dan menyimpan itu. Notes. Saya menulis seperti ini. Jadi pertama kita buat ya, kita buat semua ide-ide kita yang mau dilakukan, semua rencana kita ditulis. Ya, ya, ada kita tulis aja kan apa gitu ya. Dia kan apa namanya ini? Tempat mencatat itu apa namanya di HP? Saya tahunya di notes ya, ya di notes itu tempat mencatat. Tulis semua rencanamu minggu ini ya. Atau apa saja ide-idemu yang ingin kau laksanakan. Yang belum terlaksana ditulis semua. Sudah itu dipilah, dimasukkan ke rincian per minggu. Minggu ini yang harus saya laksanakan. Hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad ditulis. Terus di level harian dicobain dikerjakan itu. Nah ini perlu tadi ada konsistensi, terus komitmen, konstan. Konsistensi itu berulang-ulang dicobain terus. Gagal di hari ini, cobain lagi besok. Gagal lagi, cobain lagi. Jadi harus konsisten melakukannya. Apakah itu dalam keadaan lemas, bersemangat, tetap lakukan apa yang telah dicatat itu. Jadi ada pesan begini. Tulislah semua apa yang kalian rencanakan. Ya. Jadi tulis semua yang akan kalian laksanakan, tulis. Kemudian laksanakanlah apa yang telah kalian tulis. Ketika kalian dari awal keliru dalam merencanakan, saya ulangi, ketika dari awal kalian keliru dalam merencanakan, maka itu artinya sama saja kalian telah merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan itu akan sama artinya kalian telah merencanakan kegagalan untuk masa depan. Maka hati-hati merancang, hati-hati merencanakan. Dipikirkan baik-baik. Apakah rencana saya ini ada manfaatnya buat diri saya, buat orang lain? Lihat juga tubuh. Fisik ini ada batasnya. Kemampuan ini ada batasnya. Nah ini tadi pertanyaan. Sekaligus ada schedule. Ingat, raga ini perlu istirahat. Perlu juga jogging. Nggak usah terlalu ini olahraga berat. Ya jogging, berjemur-jemur matahari. Sudah bagus. Makan makanan dengan pola gizi seimbang. Itu untuk fisik, untuk tubuh. Supaya tetap segar. Olahraga itu membuat tubuh ini, otot-otot ini menjadi menjadi rileks. Jangan mengerjakan semuanya sekaligus. Itu tidak bisa. Karena kita terbatas waktu, terbatas tenaga. Maka tadi ada skala prioritas. Dilihat yang mana dahulukan. Kalau tadi saya minta masukkan yang besar-besar dulu. Diconteng semua yang besar-besar dulu. Itu yang didahulukan. Dahulukanlah mengerjakan PR, tugas-tugas. Kesampingkan itu kumpul dengan teman-teman main game. Kesampingkan jalan-jalan ke mall dengan teman. Itu bisa di belakang hari. Mallnya tidak akan kemana-mana kok. PR-mu itu akan ditagih. Nah, lalu bagaimana sistem pendidikan dengan karakter yang berbeda? Jadi, tadi ada banyak karakter ya.
Maka di sini diperlukan kreativitas guru. Maka guru itu tidak boleh berhenti belajar. Kapan seorang guru berhenti belajar, maka pada saat itu dia sudah berhenti jadi guru. Guru itu tidak boleh berhenti belajar. Dia harus selalu mengupgrade ya pengetahuannya. Karena siswa lebih maju. Siswa mungkin sudah baca, gurunya belum. Jadi tidak boleh guru jadi merasa hebat ketika anak-anaknya punya pendapat lain, yang punya dasar teori, gurunya tidak baca. Lalu marah, lalu mengancam nilai. Kok berani melawan guru? Nggak bisa. Ini zamannya zaman di mana anak boleh berkreasi. Anak itu boleh berbeda pendapat. Satu pertanyaan, apalagi kalau soal uraian, itu boleh berbeda pendapat anak-anak. 50 anak, 50 jawaban yang berbeda. Boleh. Guru tidak boleh mengekang lagi. Makanya kalau guru masih bertanya, pasal berapakah? Bagaimana bunyi pasal 29 ayat 2? Itu hafalan. Itu bikin stres kalian kalau menghafal-hafal. Tapi kalau ditanya, apa makna pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama? Boleh. Apa yang akan terjadi jika sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta tidak dirubah? Boleh. Jangan tanyain, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila pada Piagam Jakarta? Itu pertanyaan hafalan. Anak tidak berpikir. Siapa nama kecil Raden Ajeng Kartini? Siapa tetangga Soekarno? Apalagi nama tetangga Soekarno kan bingung. Ini pertanyaannya sulit, pasti soal hots. Bukan. Sulit bukan berarti hots gitu. Ya, jadi itu terus tadi karakter itu anak berbeda-beda. Guru kreatif. Kreativitas guru menjadi sangat penting. Guru harus mengetahui banyak model-model pembelajaran. Guru tidak perlu malu meniru cara orang lain mengajar. Adopsi, tiru, dan adaptasi. Cobain. Kalau itu baik untuk siswa, kenapa tidak? Bukan lagi zamannya guru memaksain duduk diam, pandangan lurus ke depan, miring sedikit susah banget sih. Padahal anak itu kan jadi duduk itu dibuat santai. Kalau di sekolah saya kelas itu dibuat berbentuk huruf ya kayak U gitu. Jadi anak bisa ini dijajar begini kayak zaman Hindia Belanda ini. Jadi memang mestinya tempat duduknya dibuat ini berbentuk U itu lebih ini forum untuk diskusi lebih enak. Jadi itu ya, jadi itu kembali ke guru. Tinggal gurunya. Kalau gurunya tidak mau repot, suka di zona aman, mengulang-ulang kebiasaan lamanya mengajar, tidak mau repot ya. Itu kan kembali ke guru masing-masingnya. Tetap ingat, guru itu digaji oleh negara pakuan rakyat. Ketika guru bercerita tentang koruptor, dia lupa bahwa dia terlambat mengajar, kebagian dari korupsi juga. Saya yakin guru tidak akan pernah bawa spidol pulang, kapur pulang, penghapus enggak. Tapi kalau guru sering terlambat masuk dan cepat pulang, enggak betah di kelas, sebentar-sebentar lihat jamnya, atau kasih tugas lalu main HP di kelas, itu kekeliruan. Enggak boleh loh guru main HP di kelas ketika anak muridnya bekerja. Coba gurunya jalan, lihat, tanyain, ada masalah? Kerja kelompok juga begitu. Oh, ada masalah gimana? Jadi gurunya itu aktif menilai di situ. Jadi sekali lagi, guru juga harus merubah paradigma pembelajarannya, di mana pelayanan kepada siswa menjadi utama. Siswa adalah subjek yang harus dilayani. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantoro, guru harus datang dengan hati yang lapang, hati yang suci, menghamba kepada muridnya. Menghamba ini bukan dia melayani muridnya. Tanpa mengharap apa-apa. Guru harus datang menghamba kepada muridnya. Itu. Jadi guru harus, tetapi perlu waktu. Ya, karena merubah pola pikir paradigma itu tidak mudah. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu gurunya udah lama menjadi guru. Kamu nak baru kemarin sore ngapain? Ya. Jadi ya tinggal bersabar-sabar aja. Nah kalian makanya muda-muda ini, kalau ada yang tertarik jadi guru, kita berharap ada dari kalian itu. Bahwa yang jadi guru juga orang yang cerdas, memang di SMP SMA-nya jadi guru, bukan karena tidak diterima di fakultas lain lalu memilih guru sebagai pilihan terakhir. Jangan khawatir, gaji guru lumayan tinggi lah. Tidak percaya 10 juta per bulan. Apalagi yang sudah dapat sertifikasi. Itu kalau orang tua mau guru dan dia sudah dapat sertifikasi, gajinya 2 kali lipat itu. Cukup lumayan ya, untuk menghidupi anak dan keluarga. Jadi itu nak ya. Guru harus paham
bahwa siswanya ini berbeda-beda. Ada yang suka kalau mendengarkan, ditayangkan video, ada yang suka kalau diajak bicara, ada yang suka kalau bekerja kelompok di luar. Nah, ini yang guru harus. Jadi guru harus memahami karakteristik, ya, kekhasan, khas-khasnya masing-masing, bahwa anak 32 di kelas itu ada 32 karakter. Memang kalau dibagi kelompok 3, level anak yang muda cepat paham, yang sedang-sedang dan lambat. Itu kalau dikelompokkan secara garis besar. Ini pun guru harus paham. Sehingga tidak menganggap anak yang lambat itu sebagai anak yang kurang cerdas. Apalagi menyebut kata-kata bodoh, itu bagian dari perundungan. Bullying itu. Misalnya, kenapa sih kamu tidak kerjain tugasmu, padahal temanmu yang lain sudah kerjain? Ini sudah bagian dari bullying seorang guru. Tanpa sadar guru melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah dalam bentuk verbal. Kalian boleh menyampaikan itu. Saya mengikuti BIMTEK itu 5 hari dari Jakarta tentang bagaimana mencegah kekerasan lingkungan sekolah. Yang ternyata juga selain dilakukan teman, orang dekat, keluarga, guru pun menjadi ikut tanpa sadar. Dia nggak sadar kalau itu bagian dari bullying atau perundungan. Misalnya, mana ditonjok, ini ditonjok sedikit. Kamu sih, ini bagian dari. Saya termasuk yang sangat keras waktu mengajar dulu, Pak Hajat Padu tahu itu. Tapi setelah saya di panjang perjalanan usia dan banyak belajar, saya merubah. Saya harus melayani. Saya datang ketika yang lain belum hadir di sekolah. Pukul 6 saya sudah di pintu gerbang menunggu. Dan saya pulang ketika yang lain sudah pulang. Ada yang belum diantar, ku antar ke Pulau Atas, ke Harapan Baru, ke Sempaja, ke Luar Bakung, ku antar. Enggak juga harus begitu guru, tapi saya menunjukkan saya mencintai pekerjaan saya. Jadi kalian kelak kalau memilih pekerjaan, cintailah pekerjaanmu. Karena cinta akan membuat kita melakukan apapun terhadap yang kita cintai. Ya kan? Iya. Kalau orang cinta itu akan melakukan apa saja. Dan cinta itu tidak pernah merendahkan. Cinta selalu mengagungkan. Cinta tak pernah mempermalukan. Dia selalu mengagung-agungkan. Cinta tak pernah menghempaskan, apalagi mematahkan. Dia selalu menegakkan. Cinta itu kesetiaan, bukan janji dan harapan. Oke? Baik, terima kasih. Jangan bertanya tentang cinta ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup materi kedua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang secara langsung di gedung PPT pada hari ini untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin.